Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai dengan melanjutkan materi yang materi yang hampir sama dengan kemarin. Untuk kemarin kita sudah membahas tentang tumbukan dan impuls. Materi selanjutnya ini masih hampir sama dan bahkan memang kelanjutannya, yaitu tentang hukum kekekalan momentum dan juga tumbukan. Student outcome-nya masih tetap sama, learning outcome-nya juga sama. Untuk kontennya sendiri, melanjutkan yang kemarin, yang pertama adalah konservasi momentum linier, tumbukan tidak elastis, tumbukan elastis satu dimensi, tumbukan dalam dua dimensi, dan sistem dengan massa yang berubah. Ini dulu. Ya, jadi apabila ada gaya eksternal pada suatu benda atau sistem, maka akan sama dengan 0, maka penurunan rumusnya P-nya dianggap menjadi konstan. Artinya kalau misalnya tidak gaya eksternal pokoknya yang diberikan kepada benda tersebut, tapi ternyata resultannya itu adalah 0, gitu, maka itu berarti bisa kita katakan momentumnya tidak berubah gitu terhadap si benda tersebut. Nah, momentum total sistem benda ini tidak akan berubah terhadap waktu. Jadi dia tiap-tiap bagiannya boleh berubah, tapi totalnya tidak boleh berubah gitu ya. Misalnya gini, ada dua buah benda ini saling tumbukan. Kita anggap dua buah benda tersebut yang berjarak itu, misalnya dua buah benda gitu ya, itu tuh mereka menjadi satu sistem. Nih, yang benda yang A ditumbuk atau misalnya ditabrak oleh benda B gitu. Pada saat sebelum mereka tumbukan dan sesudah tumbukan totalnya itu harus sama. Walaupun dalam pembagiannya yaitu terserah gitu, mau benda A nilainya lebih besar, nanti sesudah tumbukan benda A yang lebih kecil dan lain sebagainya, itu tidak jadi masalah, tidak sama. Yang penting total dari kedua kejadian itu pada saat sebelum dan sesudah tumbukan itu harus sama gitu. Dengan catatan gaya eksternalnya harus 0 ya. Lalu ini adalah tumbukan. Ciri-cirinya adalah pembedanya harus jelas antara sebelum dan sesudah peristiwa. Lalu dapat diterapkan hukum kekekalan momentum dan energi pada keadaan sebelum dan sesudah peristiwa gitu ya. Oke, tumbukan ini bisa kita analisis untuk beberapa dimensi 1, 2, dan 3 ya. X, XY, XYZ gitu. Dalam 3 dimensi juga masih tetap bisa. Lalu jenis-jenisnya, yang pertama adalah elastis, yang kedua tidak elastis. Tidak elastis pun dibagi lagi, ada yang sebagian, ada yang sempurna. Ya. Oke, ini tumbukan yang tidak elastis. Tumbukan tidak elastis tapi hanya satu dimensi. Yang contoh di sini adalah dimensi pada sumbu X saja gitu ya. Nah, di sini akan berlaku hukum kekekalan momentum. Artinya, pada saat dia sebelum tumbukan, totalnya ya, total momentum sebelum tumbukan, total dari momentum yang pertama, benda pertama, ini total momentum untuk yang benda yang kedua, itu akan sama dengan total momentum pada saat bendanya setelah tumbukan gitu. Untuk benda yang satu maupun benda yang kedua gitu, nilainya akan tetap sama seperti itu. Lalu tumbukan tidak elastis sempurna. Nah, tumbukan tidak elastis sempurna ini mereka akhirnya akan bergerak bersama-sama, biasanya seperti itu. Artinya pada saat setelah selesai tumbukan, mereka punya kecepatan yang sama untuk bergerak bersama-sama. Istilahnya mah menempel gitu ya, mungkin M1 dan M2-nya akhirnya pada saat setelah tumbukan itu akan menempel gitu. Nah, ini M1 V1 momentum sebelum tumbukan, lalu momentum setelah tumbukan. Karena dia bergerak bersama-sama atau menempel, sehingga V-nya itu akan sama gitu loh. Ya, sehingga V-nya akan sama, jadi kita anggap V-nya V besar gitu. Tidak V1, tidak V2, karena V1 dan V2 setelah tumbukannya sama, kita anggap menjadi V besar saja. Sehingga pada saat ditanya V besarnya, ya sudah berarti tinggal kurangin ke bawah, lalu akan mendapatkan rumus seperti ini gitu. Nah, ini contoh 4-nya. Benda M1 bergerak dengan kecepatan 13 meter per sekon dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di sinkronus ya, yang ini ya. Oke, tumbukan elastis satu dimensi, ini akan berlaku hukum kekekalan energi, hukum kekekalan momentum udah pasti berlaku. Terus yang kedua, hukum kekekalan energi. Untuk yang satu dimensi, kita anggap dia tidak punya ketinggian, ya. Maka hanya energi kinetik lah yang berperan di sini, gitu ya. Lalu untuk massa identik, maka M1 sama dengan M2, sehingga pada saat kita masukkan ke dalam perumusan yang ini, yang sudah kita dapatkan, sehingga akan mendapat kesimpulan bahwa kecepatan
benda 1 di akhir itu akan sama dengan kecepatan 2 di awal untuk benda yang kedua gitu ya. Jadi akan bertukar lah seperti itu gitu ya. Oke, selanjutnya ini contoh kelima, nanti kita akan bahas pada saat sinkronus. Lalu tumbukan 2 dimensi di video selanjutnya. Setelah ini akan ada video lagi ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.